Yang pertama, kita menjadi besar bukan dengan memanipulasi dan merendahkan orang lain. Jangan pernah mendisedifikasi profesi apapun, baik ibu rumah tangga, pekerjaan, maupun pebisnis konvensional. Yang kedua, no cross-lining. Jangan mencampuri bisnis orang lain. Berikan fokus ilmu dan positif influence hanya ke grup kita masing-masing. Berikan respect untuk cross-line kita dan jadilah tim player yang baik. Tempat terbaik untuk belajar, konsultasi, dan coaching adalah upline kita masing-masing. Sementara pintu terbaik untuk belajar dari cross-line kita atau cross-learning adalah melalui event-event di System 7. Yang ketiga, tidak menjual di bawah harga. Selain melanggar aturan bisnis miskin secara legal, menjual di bawah harga akan menghancurkan bisnis kita sendiri, tidak merebut prospekan maupun customer orang lain. Yang keempat, tidak menjual di marketplace seperti Topet dan Shopee sebagai member dari Uply New Skin tidak mengizinkan distributornya menjual di channel yang tidak resmi. Kegagalan untuk melakukan ini akan mendapatkan konsekuensi potong komisi sampai dengan terminasi account distributorship. Yang kelima, tidak melakukan overclaim terhadap manfaat produk ataupun peluang bisnis dan penghasilan. Marilah menjadi pebisnis yang beretika dengan menjalankan bisnis sesuai dengan kebenaran dan sesuai dengan aturan yang ada. Oke. Oke, teman-teman, sudah disiapkan catatannya ya. Halo, ada yang dari Sidoarjo. Siapa itu? Oke, teman-teman. Pagi ini saya akan men-sharing-kan tentang bagaimana membangun personal branding. Nah, kita tahu ya kalau semakin ke sini ya, member New Skin itu udah banyak banget gitu kan. Tapi apa yang membuat mereka ya, para customer ini bisa memilih kita ya? Jadi dari sekian banyak orang yang berjualan produk yang sama, dengan harga yang sama, dengan, apa namanya, kualitas produknya juga sama gitu ya, marketnya pun juga sama ya. Nah, apa yang membuat customer kita itu, eee, jatuh cinta sama kita ya, sehingga dia memilih untuk membeli produknya itu ke kita aja gitu ya. Oke, saya share slide-nya dulu. Nah, jadi teman-teman yang membuat mereka ya, yang membuat mereka untuk memilih kita ya pada pandangan pertama, itu adalah bagaimana cara kita membangun personal branding ya. Apa sih personal branding itu ya? Sebelumnya di sini nanti kita akan bahas mengenai apa itu personal branding, pentingnya personal branding, cara meningkatkan personal branding, dan juga kesimpulan. Nah, apa sih personal branding itu gitu kan? Personal branding itu mengacu pada proses membangun persona publik Anda untuk audiens target ya. Jadi dengan kata lain, personal branding ini adalah citra diri. Bagaimana kita menjual diri kita ya, menjual diri artinya yang positif ya, menjual diri kita untuk mencapai tujuan kita gitu. Jadi kita bisa menjadi seorang influencer dan lain-lain yang dimana kita tuh kepengennya dikenalnya sebagai apa gitu. Pengennya dilihat orang itu dinilai orang itu seperti apa. Nah, itu bagian dari personal personal branding ya. Jadi kalau kita punya produk ya, biasanya kita punya produk pasti pasti kepengen produknya laku banyak gitu ya, pengen dikenal orang, dibutuhkan juga yang namanya product branding gitu kan, ada labelnya. Nah, sama aja dengan itu.
Tapi bedanya kitanya, manusianya yang dilabelin gitu ya. Jadi kitanya manusianya yang kepengennya itu dinilai sama publik itu seperti apa, ciri khas kita apa gitu ya. Oke. Nah, pentingnya apa sih personal branding ya? Yang pertama bisa meningkatkan self-awareness ya. Self-awareness ini membantu kita meningkatkan kepercayaan diri kita ya, kreativitas, cara berkomunikasi secara efektif, sehingga kita juga bisa memberi value ya, memberi value kepada orang-orang di sekitar kita. Jadi kita bisa memberi hal-hal yang bermanfaat ya untuk meningkatkan kepedulian kepada audiens gitu. Nah, contoh nih, ada satu si A ya, satu si A dan si B gitu. Yang si A ini orangnya tuh sangat terbuka, sangat menyenangkan, suka sharing ya, sharing-sharing hal yang bermanfaat gitu. Terus juga um, apa namanya, dia itu peduli gitu, peduli dengan lingkungan. Dan yang si B itu tipe orang yang nggak pernah sharing, cuek gitu ya, cuek, nggak pernah sharing, nggak pernah peduli dengan sekitar gitu. Nah, kira-kira ketika si A dan si B ini mereka sama-sama berjualan ya, sama-sama berjualan, produk yang sama, harganya sama, terus marketnya juga sama. Kira-kira ketika mereka berdua men-sharing-kan hal yang baik gitu ya, men-sharing-kan hal yang baik tentang manfaat produk tersebut, orang akan lebih tertariknya kemana gitu. Coba bisa bantu jawab, si A atau si B? Yakin si B? Orang pasti akan lebih tertariknya ke yang si A ya, teman-teman. Karena si A sudah terbiasa untuk memberi hal-hal yang positif kepada sekitarnya gitu ya. Jadi orang pasti milihnya itu ke si A gitu. Jadi kalau apa namanya, kalau ke si B ini pasti orang masih mempertanyakan, kok tumben sih dia share hal yang bagus gitu ya. Apa iya benar dia apa namanya, dia dia punya manfaat itu gitu. Jadi masih masih dipertanyakan. Tapi kalau si A karena orangnya suka sharing-sharing sebelumnya, suka memberi hal-hal yang positif, jadi pasti akan lebih dipercaya ya. Betul. Oke, jadi nomor satu alasannya ya kenapa penting supaya orang itu juga aware sama kita ya. Jangan sampai kita tuh hidup, nggak ada manfaat bagi orang, nggak ya. Jadi kita kan pengennya hidup itu bermanfaat bagi orang, apalagi kita di New Skin, di OTG diajarkan untuk hidup dengan berdampak bagi orang lain, ya kan? Oke, yang kedua, pentingnya personal branding, yaitu membangun kredibilitas. Nah, itu tadi, membangun kepercayaan ya, mendapatkan kepercayaan yang lebih dari para audiens ya, ketika kita memiliki personal branding yang baik, ketika kita sering sharing tentang hal-hal positif dan bermanfaat untuk mereka, ya. Terus yang ketiga, bisa untuk membangun koneksi, ya. Nah, disinilah tujuan utama kita ya, teman-teman. Kita di bisnis New Skin pasti membutuhkan koneksi, ya. Membutuhkan kontak-kontak baru, membutuhkan teman-teman baru, gitu kan. Yang dimana kita mungkin kalau hanya mengandalkan teman-teman di sekitar kita aja udah habis diprospekin, ya udah gitu, bingung kan mau kemana lagi. Nah, solusinya salah satunya yaitu ke sosial media. Jadi selain selain itu kita juga bisa membangun koneksi dengan mereka ya. Nah, eh, dari sini kita bisa punya banyak followers, punya banyak kontak baru yang akhirnya larinya ke poin keempat,
yaitu mendapatkan keuntungan dalam keyakinan mereka. Jadi setelah kita membangun koneksi ya, kita memiliki koneksi dengan mereka, kita memiliki kepercayaannya mereka ya, kita bisa mengambil keuntungan dalam keyakinan yang sudah mereka tanamkan untuk kita gitu. Jadi di sini kita bisa mengarahkan kepercayaan mereka pada maksud kita. Orang kalau udah percaya, udah kagum gitu ya, udah ngefans, pasti apa yang kita sharing-kan itu pasti mereka pengen punya juga gitu loh, pengen ngerasain juga, pengen beli juga gitu kan. Nah, di sini kita kita jadi punya poin plus gitu. Kita bisa mencapai penjualan, bahkan juga bisa mencapai target kita yaitu mencari partner bisnis juga, ya kan? Oke. Next yaitu bagaimana cara membangun personal branding ya. Yang pertama yaitu cari tahu siapa diri Anda. Yang kedua, tentukan tujuan Anda untuk ingin dikenal untuk apa ya. Yang ketiga, tentukan audiens Anda. Yang keempat, buat konten yang autentik dan menarik. Yang kelima, konsistensi. Oh, ini ada yang keenam belum ketulis ya. Oke, yang pertama cari tahu siapa diri Anda. Jadi di sini untuk membangun personal branding yang secara akurat mencerminkan identitas pribadi dan profesional Anda, pertama-tama perlu mengetahui siapa diri kita ya. Jadilah mawas diri dan buat daftar kekuatan. Contoh nih, bidang apa yang kita unggul gitu. Jadi kita punya kemampuan apa, kita punya hobi apa, ya bagaimana personality kita gitu. Jadi attitude kita yang positif itu seperti apa, lalu karakter kita seperti apa, semua hal-hal yang positif ya yang menjadi ciri khas kita itu di list dulu ya teman-teman. Jadi kita benar-benar harus mengetahui. Kadang orang untuk mengetahui dirinya sendiri aja bingung gitu ya. Tapi memang apa namanya? Kalau kita sudah bisa mencintai diri kita ya, itu kita akan lebih mudah bisa menilai kekurangan dan kelebihan diri kita gitu. Jadi mungkin beberapa orang ada yang sudah memiliki apa ya namanya self love gitu ya, tapi ada juga yang belum punya. Nah, itu teman-teman bisa melakukan, apa ya, pendalaman diri gitu, kayak sedikit merenungkan, benar-benar merenungkan apa yang kalian punya gitu, apa yang menjadi kekuatan kamu, dan jangan berfokus pada kelemahan gitu ya. Nah, di sini juga kalian bisa minta bantuan orang lain gitu, untuk menilai diri kita. Jadi, aku nih kira-kira, bagusnya itu di apa bagusku itu apa sih gitu ya, kelebihanku itu apa sih menurutmu? Nah itu, bisa bisa cari pertolongan untuk, menanyakan ke saudara, ke teman dekat gitu yang biasa berhubungan dengan kalian ya. Lalu yang kedua, tentukan tujuan Anda untuk dikenal. Nah, kalian pengennya nih dikenal orang itu sebagai apa gitu. Nah, itu tujuan kita untuk personal branding ya. Jadi kalian bisa sesuaikan dengan passion kalian. Kita nih pengennya dikenal, pengen jadi apa gitu. Apakah pengen jadi selebgram, apakah jadi motivator, apakah dikenal menjadi beauty konsultan, seorang pebisnis ya, atau digital entrepreneur atau mompreneur. Itu tergantung dari passion kalian, atau pengen dikenal sebagai jago masak, jago cicipin kulineran. Nah,
itu juga nggak apa-apa gitu. Kalau memang itu hobi kalian, nggak apa-apa gitu. Nanti postingannya juga menyesuaikan gitu kan. Nah, yang penting, nilai positif apa yang ada di diri kalian itu bisa kalian tonjolkan ya, dan bisa, apa ya, membuat atraksi dengan audiens gitu. Oke, yang ketiga ya, memiliki ciri khas dan bernilai. Nah, semakin kuat kita menggali diri kita, maka kita semakin bisa mempresentasikan kualitas pribadi, tampilan fisik maupun keahlian. Dan untuk menampilkan nilai diri kita perlu menentukan seperti apa kita ingin dilihat dan mencari tahu skill dan passion apa yang kita miliki ya. Jadi memunculkan karakter diri yang kuat ya, sehingga orang-orang tuh bisa langsung ingat sama kita ketika mereka sedang mencari jawaban atas kebutuhannya gitu. Misal nih tadi kayak, pengennya dikenal sebagai jago masak gitu ya, pengen dikenal sebagai jago masak. Nah, postingannya, di story-nya gitu tentang aktivitas daily masak gitu ya, masak, masakannya kelihatannya enak banget, kelihatannya itu menggugah banget. Nah, di situ teman-teman bisa menarik, orang-orang yang satu frekuensi gitu ya, satu passion sama teman-teman semua. Jadi bisa menarik orang-orang tersebut dan nantinya ketika dia, apa namanya, contoh postingannya tadi kan masak-masak gitu ya, pasti kasih resep juga ya. Nantinya pasti ketika mereka kalau kalau kalian branding-nya kuat ya, mereka ketika lagi butuh ya, butuh, "Oh iya kayaknya di postingannya Foni kemarin ada masak sayur asem enak," gitu ya. Tapi saya nggak bisa masak teman-teman. Jadi ada contoh nih, ada ini resep rendang enak gitu ya. Nah, mereka pasti langsung keingetnya cari, apa namanya, IG kita gitu. Misalnya kita postnya di IG ya, cari IG kita untuk searching resepnya. Nah, hal-hal seperti itu tuh bisa banget, untuk mereka di saat mereka sedang membutuhkan sesuatu. Begitu juga tentang contoh kita sebagai motivator pengennya ya, kita selalu kasih, motivasi positif setiap hari. Akhirnya ketika ada orang yang lagi down, lagi apa namanya, lagi butuh semangat, mereka pasti nyarinya kita gitu, mereka nyarinya kita dan mereka bisa bisa melihat postingan-postingan kita untuk mengembalikan semangatnya lagi ya. Jadi kalau branding kita kuat ya, itu bisa memunculkan karakter kita dan bisa buat orang untuk mengingat siapa kita gitu. Yang keempat, nah ini, buat konten yang autentik dan menarik ya. Buatlah konten dari apa yang kita senangi, jangan menjadi orang lain, jadilah diri sendiri. Nah, ini penting banget ya teman-teman. Jadi misal nih, kita tuh nggak suka olahraga gitu ya, nggak suka olahraga, tapi karena kita memaksakan diri untuk pengennya bisa menarik orang dengan BB45 gitu ya, dan apa namanya, kita memaksakan diri untuk memposting makanan-makanan yang sehat, memposting olahraga setiap hari gitu ya. Kalau kalian memang niatnya sudah apa namanya, sudah tulus gitu, maksudnya sudah benar-benar, "Oke, aku mau jadi orang yang, eee, jadi orang yang benar-benar berubah pola hidupnya." Menjadi pola hidup yang sehat, gitu ya. Dan itu niat itu memang sudah benar-benar tertancap ya, dan benar-benar kalian lakukan bisa konsisten, itu nggak masalah, gitu. Dan itu justru bagus kan, artinya bisa meningkatkan kualitas hidup juga ya. Nah, tapi kalau nggak suka olahraga, terus pura-pura
pura-pura olahraga, jadi olahraga cuma dibuat syuting-syutingan aja gitu ya, cuman buat nyetori aja gitu. Nantinya tuh kalian akan capek sendiri teman-teman gitu. Jadi itu akan berkaitan dengan yang poin kelima nanti ya, apa namanya, konsistensi. Jadi cuman untuk jaga image aja gitu, kalian harus berpura-pura. Itu enggak banget ya, teman-teman. Jadi jangan jadi orang yang palsu ya, karena sebenarnya audiens itu tidak mengharapkan kita untuk kita jadi jaim gitu loh. Audiens itu malah lebih suka, ya kita kekurangannya apa, kelebihannya apa, itu kita kita apa namanya, kita sampaikan aja gitu. Dan yang lebih utama adalah percaya diri ya gitu. Kalau kalau kita banyak kelebihan tapi kitanya nggak percaya diri juga, itu nggak akan berjalan pada personal branding kita gitu, ya. Nah, lalu poin kelima ya, poin kelima konsistensi kan ya. Konsistensi personal branding tidak akan tercipta dengan instan. Nah, ini benar banget. Jadi personal branding ini benar-benar butuh waktu ya teman-teman, benar-benar butuh waktu dan konsisten. Nah, konsisten ini itu artinya dilakukan terus-menerus gitu. Entah sampai kapan personal branding kita akan menancap di apa namanya, di pikiran orang ya, di benaknya orang gitu. Yang pasti ketika sudah nancep atau enggak, ya kita harus jalanin terus gitu. Karena kalau kita jadi orang yang asli ya, yang tidak berpura-pura, kita pasti akan melakukan ini menjadi daily habit gitu kan. Bukan bukan kayak tadi yang cuman pura-pura apa, syuting lagi squat gitu. Syuting squat cuman 4 kali, tapi di bumerang, nah jadinya banyak kali gitu kan. Nah, itu jangan sampai kayak gitu ya, teman-teman. Jadi benar-benar jadilah diri kalian sendiri dan kalian akan melakukan personal branding ini dengan lebih enjoy, dengan lebih apa ya, lebih menyenangkan gitu, dengan lebih terasa tulusnya kalian untuk men-sharing-kan apa yang kalian punya ke audiens gitu. Nah, poin keenam, ini tadi nggak tertulis ya. Melakukan personal branding tidak hanya di online ya, teman-teman. Jadi bukan sekedar di online, tapi juga bisa membawa diri kita di rumah, di kantor, bahkan di perjalanan harian kita ya. Karena karakter kita itu berasal dari bagaimana kita berperilaku, bagaimana kita bertindak, dan bagaimana kita berinteraksi dengan orang setiap harinya gitu ya. Jadi di sini bisa apa namanya? Kalau kita bisa menjiwai gitu, kita kita benar-benar benar-benar asli melakukannya, benar-benar memang itu tuh daily habit kita ya. Itu kita kita nggak cuman ketika di Instagram aja kelihatan bagus, nggak cuman ketika di Facebook aja kelihatan bagus gitu. Tapi ketika kita diajakin ketemuan sama mereka ya, sama sama beberapa orang mungkin di mana namanya, di media sosial yang sudah bisa kita tarik ya, kita attract. Nah, itu kita kelihatan asli gitu, kita memang kelihatannya seperti itu gitu, kita memang positif orangnya gitu. Jadi, ya itu tadi, karakternya itu bisa lebih kelihatan lagi gitu, kalau kita ini memang benar-benar pure, nggak pura-pura gitu ya. So, kesimpulannya ya, personal branding itu penting banget ya teman-teman. Dengan begitu kita secara nggak langsung bisa memberikan manfaat yang kita miliki, menebarkan manfaat yang kita punya, dan juga bisa meningkatkan perkembangan pada bisnis kita ya. Nah, sorry aku, oke. Nah, jadi intinya personal branding itu adalah citra diri ya teman-teman.
citra diri seperti kita kalau, apa namanya, membranding suatu produk ya, tapi ini kita manusianya yang di-branding gitu. Nah, di sini kita, bisa contek ya punyanya Bulani ya, itu Instagram-nya bagus banget ya. Di situ Bulani bisa sharing ya, menunjukkan dirinya bahwa dia adalah seorang entrepreneur ya, dan juga, personality-nya itu dilihatkan dari bagaimana caranya memberi tips tentang family ya, family love, terus apa ya, lifestyle-nya ya, terus juga tips-tips bisnisnya gitu. Nah, dan itu memang Bulani banget gitu kan, itu memang Bulani banget, bukan bukan pura-pura ketika kita ketemu Bulani, Bulani ternyata nggak apa namanya, nggak jago seperti tulisannya gitu loh. Jadi memang itu Bulani banget gitu, dan itu kita bisa ngerasain gitu ketulusannya beliau, kita bisa ngerasain, oh, apa namanya, manfaat dari setiap postingannya gitu kan. Jadi tips dari saya ya, teman-teman buat yang punya Instagram atau media sosial ya, untuk menarik orang pertama kali ya, 5 detik pertama saat dia apa namanya, mendatangi profil kita ya, itu penting banget. Jadi profil itu ibarat kata seperti kartu nama ya, profil itu seperti kartu nama. Jadi yang perlu diperhatikan yaitu apa namanya, profile picture ya, profile picture itu benar-benar real wajah kita ya teman-teman, bukan hewan kesayangan kita, mungkin kucing, anjing, atau kelinci gitu ya, ndak. Masa iya namanya Foni, gambarnya kucing gitu. Nah, ini kucingnya yang namanya Foni atau yang punya yang namanya Foni gitu kan. Jadi, kalau memang kalian pengen menunjukkan bahwa kalian ini cat lover, contohnya ya, ya ditulis di ininya, di bio-nya itu ya. Jadi kalian misalnya, suka traveler ya, suka traveling gitu ya, suka traveling, terus, beauty consultant, love share about, cat lover gitu kan. Jadi di situ ditulis aja gitu. Dengan begitu orang orang secara sekilas ya baru baru masuk di 5 detik pertama itu sudah paham gitu. Oh, orang ini cat lover, berarti secara nggak langsung nanti postingannya tentang kucing-kucing, tentang tips kucing, tentang, saat dia merawat kucing atau dan lain-lain gitu kan. Oh, kalau kita tulisnya pebisnis profesional gitu, oh orang ini pebisnis gitu. Jadi itu yang kesan pertama itu penting banget ya teman-teman. Karena kita nggak bisa melakukan selling ya, nggak bisa melakukan atraksi, nggak bisa melakukan apa namanya, hubungan dengan orang tersebut ketika orang itu belum berteman sama kita kan, gitu. Jadi ketika orang itu melihat bio kita, melihat profil kita, dia akan memutuskan ingin berteman dengan kita atau tidak, ya kan? Nah, setelah itu baru dia baca postingan-postingan kita, positif atau enggak, gitu. Nah, di situ, itu kita kalau dia sudah mau follow kita, itu berarti kita menang poin pertama. Nah, bagaimana cara memenangkan poin kedua untuk membangun hubungan sampai juga terkoneksi dengan baik ya, itu semua tergantung dari makanan yang kalian kasih ya. Makanan tuh maksudnya postingan gitu. Postingan yang kalian kasih itu bermanfaat nggak untuk dia gitu. Postingannya itu, apa namanya, menjadi jawaban nggak untuk permasalahannya dia, gitu. Jadi, konsistensi dalam memposting itu juga diperlukan ya. Meskipun itu hanya habit harian ya, kalau memang itu benar-benar daily habit kamu yang positif, share aja gitu. Jadi jangan malu. Yang jadi poinnya adalah
Yang penting itu lakukan aja dulu ya. Mulai dari memperbaiki profile picture ya, tunjukkan bahwa mungkin kalian orang yang ceria, fotonya yang ceria. Kalian orang yang anggun, fotonya yang anggun gitu kan. Nah, hal-hal seperti itu kan juga bisa apa namanya, me memperlihatkan bagaimana image kalian gitu yang sebenarnya. Dan, ya itu tadi, saya jadi lupa. Dan pokoknya jangan jangan kebanyakan mikir ya, lakukan saja mulai dari profile picture-nya dulu. Nanti untuk postingan itu sambil jalan, sambil kalian, apa namanya, merenungi tadi ya pertanyaan-pertanyaan, apa tujuannya, apa hobinya, apa passion-nya, itu di-list ya, dan itu bisa diolah menjadi konten ya. Oke, semoga bermanfaat sharing hari ini. Teman-teman, terima kasih buat yang udah join untuk conference call pagi ini, 172 orang. Dan jangan lupa selalu ajak teman-teman atau timnya untuk selalu datang di conference call pagi ya, karena ilmunya ini keren-keren banget. Thank you so much buat Pak Seno yang sudah memberi kesempatan saya untuk sharing. Oke, thank you semuanya.